Oke, kita lanjutkan. Ini salah satu penentuan sumber polutan, ya. Penentuan sumber polutan. Suara saya terdengar? Iya, Terdengar, Pak. 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 Penentuan sumber Terdengar, polutan Pak, di tapi agak kecil di saya. Apa di saya aja atau di teman-teman juga? Kami agak Nah, besar kok. sekarang saya coba teriak ya. Sekarang Gimana? sudah. Soalnya nggak pakai earphone. Oh iya, Jadi Pak. sumber polutan pada sedimen dan Perna viridis itu kerang hijau. Ya, di situ punya kekasan. Ini kita bandingkan dua isomer dari PAH. Ini antara cincin 6 dan cincin 5. Indeno sama yang isomer dengan dia dan floren. Dan di sini kita bisa mengetahui dia bisa berasal dari eh, apakah hasil pembakaran atau dari petroleumnya sesuai dengan indeks parameter yang digunakan. Jadi kita bisa plotkan seperti ini. Apa kesimpulan yang Anda dapat? Bahwa ternyata untuk sedimen pH-nya rata-rata biasanya berasal dari combustion ya, kok dari data itu, dari hasil itu, dari hasil pembakaran. Sedangkan ada juga dari salah apa mix ya, dari petroleum dan combustion. Ternyata stasiun H itu adalah stasiun urban. Jadi memang ada pencemaran dalam sedimen, pencampuran antara minyak dan hasil pembakaran. Kalau yang Pernaviridis atau kerang hijau itu ternyata banyak berasal dari pH-nya hasil pembakaran kerang hijau. Kemudian ada dari petroleum atau gabungannya. Jadi sumber pH-nya dari minyak juga ada ya, dan dari hasil pembakaran. Kita bisa tahu sumber polutannya dari mana. Next, ini untuk teknik sampling ya. Masih contoh toksikologi. Sampai sini ada yang mau tanya? Sekarang kita masuk ke teknik sampling. Apa itu sampling? Jadi sampling itu tujuannya agar kita dapat data yang lebih valid dan akurat. Jadi Anda itu kalau sampling jangan sembarangan. Terlalu banyak metode dan bahan yang kita alat yang kita pakai ternyata sampelnya nggak ada, gitu kan? Jadi perlu ada kajian dulu, kemudian ada tujuannya. Anda mau sampling cuman yang penting ada gitu ya, random, tapi belum tentu tahu. Kalau Anda mau dapat validitas dan akurasi dari data untuk memberikan baseline ya terhadap kandungan suatu polutan di media lingkungan tertentu. Bagaimana untuk mendapatkan validitas dan akurasi dalam pengukuran? Kita harus punya strategi dalam sampling. Yang pertama adalah apakah sampling kita itu representatif. Ya, Anda mau lihatnya apa? Jarak kah? Misalnya dari pesisir sampai jarak di pelabuhan apa bukan pelabuhan beberapa meter dari lepas pantai atau mau lihat kedalaman ya dari permukaan pada kedalaman dan sampai kedalaman tertentu.
Atau mau lihat distribusi. Jadi distribusi ini eh, berasal dari berbagai aktivitas polutan kita. Misalnya di barat ada aktivitas agrikultur, di timur ada aktivitas alami, gunung meletus misalnya. Di timur ada aktivitas urban, di utara ada aktivitas industri. Jadi harus dilihat distribusinya dari aktivitas yang berbeda. Atau langsung berdasarkan sumber dari aktivitas itu. Aktivitas antropogenik ya misalnya industri, langsung di sumbernya yang dekat dari situ. Dari situ bisa Anda buat distribusinya, jaraknya ya. Kemudian bisa yang biasanya kalian lakukan adalah sampling berdasarkan hulu ke hilir ya. Hulunya di mana sampai ke muara. Jadi kalian harus tentukan dulu kalian mau sampling itu berdasarkan apa. Kalau random saja, pastikan di situ memang ada gitu ya. Ada aktivitas yang mendukung adanya keberadaan polutan Anda. Saya kemarin ngerjain chromium. Ada nggak electroplating industri di situ? Ada nggak penggunaan krom yang atau logam berat dari industri yang menyebabkan limbah? Ya, jadi jangan sampling sembarangan karena kita bisa menyia-nyiakan bahan alat ya yang kita gunakan. Kemudian metode analisisnya. Jangan sampai kita sudah sampling tapi metode analisisnya tidak sensitif atau tidak sesuai. Misal, saya mau analisis pH. pH tapi ukurnya cuma ada di lab spektrofotometri UV. Visible. Bisa nggak? Ya, dari segi pemisahannya pasti kurang ya. Bisa pakai HPLC, kita juga pakai GC-MS, tapi HPLC-nya detektor UV. Tapi lebih bagus pH itu menggunakan spektrofotometri massa atau fluorescence. Kalau fluorescence memang dia layak untuk menggunakan analisis pH. Kemudian optimasi dan kalibrasi instrumen itu juga perlu. Kalau dia tidak, eh, jadi biasanya kondisi-kondisinya harus dioptimasi. Kondisi pemisahan, kondisi analisisnya. Sebelum Anda gunakan sampel, itu yang Anda lakukan kan waktu sarjana. Banyaknya optimasi kan. Nah, cuman optimasinya ke alat juga nggak. Cuman optimasi kondisi aja ya. Kondisi absorpsi, kondisi degradasi gitu kan. Tapi alatnya Anda optimasi nggak? Biasanya pakai alat yang sudah ada ya. Maksudnya sudah, kondisinya sudah sering dipakai. Nah, yang terakhir itu biasanya harus punya sertifikasi sampling. Itu baru dipercaya gitu ya. Kenapa? Karena ada pelatihannya sendiri sampling itu. Nggak bisa nggak bisa sendiri nggak bisa apa namanya nggak bisa sembarangan ya kalau level universitas bisa sih ya kan dia nggak harus pakai sertifikasi cuman kalau Anda punya sertifikasi sampling itu lebih bagus lebih dipercaya dalam cara mengambilnya cara apa namanya menyimpannya gitu ya sampai sini ada yang mau tanya. Jadi sampling method itu bisa kita pakai dari berbagai sumber.
mau berbagai sumbernya ASTM, kemudian AOAC, ya tergantung sampelnya apa dan untuk analisis analitnya apa, ya. Dan bagaimana mempreparasi sampel, kita harus tahu tujuan Anda sampling itu apa objeknya, air kah, udara kah, sedimen kah, atau biota, representatif terhadap apa, jarak kah, sedimen apa, distribusinya kah, kedalaman kah, aktivitas yang sumber aktivitas kah gitu ya. Kemudian analytical teknik yang digunakan, karena analytical teknik yang digunakan juga itu mempengaruhi jumlah sampling yang Anda ambil. Coba saya tanya, kalau kromatografi gas, itu berapa sampel yang dibutuhkan untuk diukur? Berapa, Sabrina? Belum pernah. APLC misalnya. Belum pernah, Pak. Belum pernah ya. Biasanya cuma butuh 1 mikroliter. Terus kalian sampling 1 literan, 2 liter lebih misalnya. Atau 1 kilo. Mungkin 1 kilo itu sampel basah. Nanti kalian keringkan mungkin 800 setengah kilo gitu ya. Terus kalian ekstrak butuh 10 gram biasanya atau 20 gram. Tetapi sampel yang Anda masukkan ke analisis itu cuma berapa mikroliter. Kalau pakai UV vis itu kan 1 mili ya, kuvet kan. Seperti itu. Jadi jumlah sampelnya nggak usah banyak-banyak. Kecuali memang dia kecil di perairan. Pada sampel itu dia kecil. Kecil sekali. Misalnya untuk 1 liter air kita bisa dapat 1 mikrogram. Misalnya kecil kan. Belum itu yang hilang. Makanya harus ada kajian jurnal. Anda mau ambil berapa volumenya sampelnya. Dan yang dikaji dengan metode-metode yang Anda gunakan itu bisa dapat berapa kilogram, ada mikrogram gitu, berapa jumlahnya. Jadi ada bayangan. Kalau nanti semisal Anda gunakan prosedur preparasi sampai analisis, itu ada yang hilang biasanya kalau dalam ekstraksi kan. Nah itu plus minusnya jangan terlalu banyak lah untuk hilang analit kita. Nah, jadi Anda harus tahu bagaimana berapa jumlah sampel yang Anda butuhkan selama preparasi, untuk preparasi, ekstraksi, sampai nanti untuk analisis. Ya, ya kayak sampel kerang-kerang basah gitu kan. Kamu analisis apa kerang? Cangkangnya atau dagingnya? Kalau cangkangnya dilepas, itu berat kerang yang kita beli 1 kilo, itu cuma berapa ratus gram. Ya, berapa ratus gram, kemudian kita mau keringkan, itu lebih kecil lagi, mungkin puluhan gram, gitu ya. Dan 1 kali ekstraksi itu biasanya sekitar 10 gram kalau menggunakan coklat gitu ya, yang biasa kita analisis apa ekstraksi. Maserasi juga akan mempengaruhi jumlah pelarut yang digunakan, kan. Setelah itu baru lihat sampelnya mau ditaruh di mana, dan metode penyimpanannya gimana. Kalau logam berat dalam air biasanya ditambahin apa? Asam ya.
HNO3 5% biasanya atau 2%. Yang jelas penambahan penambahan preservatif atau kita sebut sebagai apa sih namanya, pengawet ya, itu tidak boleh bereaksi dengan analit kita atau bahkan membuat analit kita hilang ya. Dan penyimpanannya juga Anda harus lihat. Kalau penyimpanan air itu kan nggak harus di freezer ya. Kalau sedimen baik di freezer atau biota, tapi kalau air biasanya di kulkas biasa gitu ya. Yang penting dingin. Dan ditambahkan pengawet. Kalau misalnya untuk air, untuk meminimalisir kontaminasi dan analit kita hilang. Kemudian Anda juga punya pertimbangan. Kenapa saya sampel mingguan? Kenapa saya sampling musiman? Kenapa saya sampling tiap hari? Itu ada alasannya. Biasanya musim apa yang baik kalau aku lakukan sampel? Kalau di kita kan cuma dua ya, kemarau atau hujan. Baiknya sampling di musim kemarau atau sampling musim penghujan. Siapa yang bisa jawab? Nggak ada yang tahu. Ada plus minusnya. Kalau sampling di musim kemarau, suara saya terdengar kan? Iya, Pak. Kalau sampling musim kemarau, itu kandungan kelarutan polutan di dalam perairan itu akan rendah. Dia akan lebih cenderung mengendap. Sorry, kelarutan di perairan itu akan tinggi. Ya kan dia jadi pekat kan. Tapi kalau sampel saat musim hujan, dia kelarutannya akan lebih encer ya. Kemudian dipengaruhi oleh arus. Dia akan berpindah-pindah. Makanya kalau Anda ambil sampling saat musim hujan, itu biasanya hasilnya lebih rendah. Karena ada arus dan itu juga ya anomalinya banyak lah. Nah kalau Anda sampling musim hujan, bagusnya untuk sampel-sampel eh, bukan yang di arus deras ya. Jangan. Kalau arus deras itu biasanya langsung kecil hilang. Kalau sedimen, kalau kemarau, itu kan dia lagi kental-kentalnya itu ya. Karena kelarutan dia rendah kan kandungannya. Kalau hujan itu kan ada cuaca dan lain-lain mempengaruhi curah hujan dan kelarutan. Nah, rata-rata kalau dia musim kemarau dia ngendap gitu ya dan lebih kental. Konsentrasinya juga akan lebih tinggi kalau kita menggunakan yang musim kemarau. Nah, kalau weekly itu biasanya kita bandingkan biasanya untuk aktivitas turistik ya sama industri. Jadi kapan saat weekend, kapan saat weekdays. Mungkin saat weekdays pesisir pantai yang awalnya dipakai untuk turis lebih sedikit ya. Kalau weekend kan lebih banyak. Sebaliknya kalau industri, aktivitas industri saat weekdays lebih banyak. Kalau weekend lebih sedikit. Ya. Jadi di sini Anda mau mau bandingkan kalau weekly itu apakah during beroperasinya industri atau saat tidak beroperasinya industri ya. Apalagi di hari minggu-minggu libur, minggu-minggu proses produksi itu lagi banyak gitu ya. Itu Anda bisa evaluasi. Yang ketiga daily. Nah, daily ini biasanya mempengaruhi faktor
biota ya, di lingkungan atau faktor cuaca. Jadi misalnya Anda mau sampling malam sama sampling siang mungkin beda. Arah anginnya, penguapan dan suhunya di perairan, atau di media lingkungan. Kalau terlalu terik kan berarti ada sinar UV ya dari matahari. Ini menghambat dari penguapannya dia di eh, sampel apa di media lingkungan. Nah, kalau malam biasanya ada biological proses. Nah, proses metabolisme makanan kan kalau dalam biota kan dia setelah dia pergi makan kan waktu hibernasinya itu kan malam. Nah, biasanya produksi polutan dari metabolisme itu muncul di situ. Nah, itu tergantung yang Anda ingin pilih. Ada yang mau bertanya? Lanjut ya sedikit. Jadi putuskan juga jumlah sampel yang Anda ingin ambil. Kemudian kalau bisa ada sampel duplikat. Jangan sampai saat Anda melakukan sampling tidak ada duplikatnya. Duplikat ini untuk melihat reprodusibilitas, homogenitas dari dan adanya kontaminasi selama Anda sampling sampai bawa ke laboratorium. Buat pembanding sih sebenarnya. Kalau Anda ambil satu saja tapi tidak ada pembandingnya, ya percaya aja ya. Tidak ada, oh ternyata saat saya bawa ke laboratorium banyak yang mengendap ya. Oh ternyata saat saya bawa ke laboratorium jadi keruh ya gitu kan. Ya, harus ada pembanding. Ya kalau nggak ada pembanding ya percayakan aja itu sampelnya kayak gitu karakteristiknya. Jadi bagusnya ada duplikat ya. Pengambilan 2 kali. Jadi sampai tahu ada yang hilang, jatuh lah atau apa, nah masih ada sampel duplikat. Kemudian decide the location of the sampling and the sampling apparatus. Jadi lokasinya tadi putuskan dan pengambilannya bagaimana. Karena pengambilan itu sangat berpengaruh terhadap volume yang akan dibawa ke laboratoriumnya. Kadang kan ada analisis fisik, betul ya? Apa aja analisis fisik yang Anda tahu? Heriansyah tahu nggak analisis fisik sampel? Biasanya kita analisis dulu setelah sampling. Tahu nggak? Analisis fisik, Pak. Ya. Mungkin dari warna mungkin, Pak. Atau Ya, warna, bau bisa, Pak. bau, rasa itu kan untuk air ya. Oh, iya. Nah, kalau tanah sedimen itu lihat eh, apa dia halus, kasar. Kemudian ada kan silt, sand dan clay-nya. Kandungannya dia kayak clay atau pasir atau campuran keduanya. Nah, kalau air tuh banyak ya, ada DO, ada pH, ada salinitas, ada temperatur, kecerahan. Nah, kalau sedimen biasanya itu tadi komposisi pasir, clay apa liat sama campuran keduanya atau kalau tanah biasanya masa jenis, porositas gitu ya juga kita bisa lihat sama pH. Kalau biota biasanya Anda mau lihat apanya cangkangnya kah atau biotanya langsung di tempat masuknya polutan, mau di insang, pernapasan, kulit atau mulutnya ya.
atau bagian pencernaannya. Dan yang terakhir, lihat tempat penyimpanannya. Biasanya kalian simpan di botol. Kalau botol-botolnya botol-botol plastik atau anti tidak terkontaminasi lah. Kalau udara itu biasanya sampelnya pakai plastik infus ya, tebalnya. Kalau sedimen biasanya kita taruh di cool box atau ditaruh di apa aluminium foil ya, dilapisi aluminium foil, kemudian ditutup kedap plastik. Lebih bagus sih di cool box biar tidak ada bakteri ya. Biota pun seperti itu, melalui pembusukan. Dan metode standar, metode ini harus penyimpanannya harus higienis dan tidak mengurangi analit yang kita analisis. Ini contoh-contoh misalnya kita mau analisis nitrat, kita simpan di 4 derajat Celcius untuk mencegah biological degradation. Pestisida itu biasanya untuk padatan kita tambahkan nitrogen cair. Kalau ion logam biasanya tambahin asam ya untuk mencegah absorpsi ion metal. Kemudian fenol biasanya kita tambahkan basa untuk menurunkan volatilitasnya. Dan biasanya kalau alkohol tuh bagus untuk ditaruh di botol gelap ya. Jadi kayak monooksidator juga. Nah, ini penyimpanan dan treatment di laboratorium sebelum dianalisis di laboratorium ya, sampel. Jadi kalau air itu ditambahin asam atau basa, preservatifnya tergantung senyawa yang ya tidak boleh berubah lah, tidak boleh terkontaminasi. Kemudian kalau tanpa asam biasanya dia hanya bisa bertahan 2-3 hari. Kalau mau analisis langsung lebih bagus. Tapi kalau mau simpan berlama-lama ya harus tambahkan asam atau basa gitu ya. Kalau air biasanya lebih bagus langsung ke sorben. Jadi kadang kita bawa sorben ke lapangan. Kita masukkan dalam sorben tersebut nanti tinggal terus kita tutup dengan aluminium foil. Terus nanti di analisis di laboratorium tinggal dielusi ya. Biasanya solid phase extraction ya, yang tube-tubenya sekitar 1 gram 5 gram atau bentuknya bukan solid phase tapi absorben pemisahan logam ya. Contohnya ya apa namanya kayak amberlit gitu ya pemisahan ion, kromatografi ion. Tapi kromatografi ion yang bisa dipisahkan di lapangan gitu ya. Dan nanti ada pertukaran ionnya. Nah, kalau sedimen atau biota biasanya bagusnya tidak ditambahkan sesuatu, tapi taruh di plastik bag, aluminium foil atau full box untuk mencegah kontaminasi bakteri. Jadi cek juga MSDS-nya ya, karena bisa saja analit kita saat kita tambahkan preservatif, dia bisa bereaksi. Biasanya jauhkan dengan apa, segala macam. Kalau air storage atau kita sebut sebagai apa udara ya, itu biasanya ada plastik bag dan biasanya langsung dianalisis saat analisis fisik di lapangan. Cuman biasanya yang menggunakan teknik ORSAT ya kalau konvensional itu. Kalau yang teknik
Analisis langsung itu biasanya COX, NOx, ya, COX, NOx, SOx, dan juga partikulat. Biasanya kita serap pakai vakum, kemudian nanti dia akan menempel di sorben atau di apa sih namanya, kertas sorben gitu ya. Nah, nanti baru kita tentukan TSS-nya, total suspended solid, dan bisa analisis logam beratnya kah, atau polutan organiknya. Jadi kalau COX, NOx, SOx udah pasti ya, sama hidrokarbon. Cuma lewat ada parameternya. Tapi kalau lewat partikulat kita bisa analisis polutan organik atau logam yang tersaring, bukan tersaring, tertahan di sorben nih. Nah, ini contoh natural refill nih. Oh ya, jangan lupa absen ya. Absen sudah dibuka. Ini contoh beberapa spesies logam atau senyawa yang biasanya dianalisis di air sungai, air permukaan. Ada ion, ada padatan yang tidak larut, ada senyawa yang larut, dan juga ada gas, kelarutan gas. Bisa dianalisis di sungai. Nah, ini contoh di air permukaan kita bandingkan TDS-nya pada sampel air sungai, air laut, dan air hujan. TDS dan kandungan senyawa, kandungan logam. Jadi ternyata efektivitas logam itu, terutama logam-logam alkali ya, itu banyaknya ada di sungai. Sedangkan kalau logam-logam yang sanitasnya tinggi, itu Na dan Cl-nya banyak ya. Contohnya itu. Air hujan juga ternyata NaCl-nya banyak. Tapi kalau air sungai, dia ada kandungan karbonatnya banyak, sulfatnya banyak. Jadi dipengaruhi oleh unsur-unsur hara yang bisa menurunkan pH pada sampel air. Bahkan di air laut nggak ada asam karbonat. Ya. Dan ini cara sampling air di kedalaman. Jadi Anda punya apa kayak tiang gitu ya, kayu. Kemudian Anda ukur kedalamannya, di sini nanti ada penutup dan di sini ada penutup. Dan penutupnya ini akan terbuka saat di kedalaman tertentu. Jadi kita tarik dari atas, penutupnya akan terbuka. Terus eh, baru kita, jadi kayak main puppet gitu ya. Jadi ini kita tarik, ini ada yang kita turunkan. Pas kita turunkan dia akan nutup, baru kita angkat. Jadi kayak boneka gitu ya, dikasih tali-tali kecil gitu. Nah, nanti dia tutup dan penutupnya itu memang saat kedalaman tertentu. Ini namanya random sampler. Nah, terakhir untuk hari ini, kalau kalian sampling, jangan cuman tulis lokasi, tapi tanggalnya berapa, diberikan nama lah ya, karakteristik sampel itu sendiri. Ini kalau di industri itu kalian, atau yang di daerah tambang, industri tambang, Anda harus tuliskan seperti ini. Jadi siapa customernya, manajernya biasanya nggak usah ya. Musimnya apa, lokasinya, koordinat biasanya ya. Sampling point name-nya apa? Bisa sampling point name-nya itu tingkatan ya. Misalnya air kedalaman AK, air permukaan AP.
Terus tinggal kasih simbol apa, kodenya aja. Habis itu buat map ya. Kondisi di sekitar bagaimana, aktivitas di sekitar bagaimana. Jadi mapnya itu kalian bisa buat sketsa gitu ya, nanti diperhalus lagi, diperjelas lagi untuk di paper atau di laporan agar bisa tahu bahwa oh di sini kandungan nikelnya banyak karena di samping kanan kiri itu memang ada industri nikel. Oh atau ada ditemukan limbah baterai nikel misalnya. Nah, itu sangat mendukung apa yang kamu gambar itu keberadaan polutan itu terkait aktivitas di sekeliling. Kemudian kedalaman, arus, debit, kemudian organoleptik, ya tadi ya bau, rasa, warna, kemudian sampel lapangan, analisis fisik, itu tadi apa? pH, salinitas, DO, ya. Sekarang sudah ada bentuknya udah nggak kayak volumetri ya, maksudnya biasanya kalau analisis pH pakai titrasi, alkalimetri atau asidimetri. Sekarang sudah ada satu sensor yang bisa menganalisis semuanya kan, kit-kit kayak gitu ya. Kemudian field sample analysis juga harus dilihat. Sorry, special treatment of sample. Jadi jika sampelnya ini misalnya tanah ya, tanahnya ini bisa bergeser, sehingga harus ada treatment tersendiri. Jadi kalian tidak ambil sama dengan tanah yang lembab, tapi tanah yang mudah bergeser harus ambil pada radius berapa, radius tertentu. Dan anomali faktor juga, kalau misalnya saat Anda ambil ada perubahan arus atau spotnya berbeda yang Anda inginkan awalnya, ada apa? Ada aktivitas antropogenik, ada industri di situ, tapi dilarang suruh ngambil. Ya spotnya harus beda lagi dan lihat kondisi di sekitarnya. Ya, itu saja dulu, ada pertanyaan? Pak, izin bertanya Pak, Ya, silakan. yang di eh, yang penyimpanan sampel tadi Pak, yang di dipakai adsorpsi dulu Pak. Ya, Nah, sorben. itu ya itu berarti pemilihan sorbennya itu harus ditentukan dulu, misalnya target analitnya. Iya, betul. Biasanya Kemudian sorben-sorben yang kalian buat itu untuk berarti prakonsentrasi kan, biasanya untuk pemurnian. Kalau di berarti organik kan kromatografi kolom gitu-gitu, ya. hmm, berarti Jadi kalau yang di adsorpsi dulu itu khusus untuk kayak logam gitu, logam nggak atau harus, bisa polutan organik juga. Kalau logam kan dia kromatografi penukar ion nih, sorbennya. oke. Ah, terus kemudian yang Ini udah mau 1 menit nih. eh, apa namanya, kadarnya, kalau cara memastikan bahwa semua semuanya itu udah diadsorpsi Nanti gimana Pak? dievolusi, pakai eluen tertentu, kemudian nanti dianalisis di laboratorium.